Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2020. Tentunya sederet peristiwa penting dan menarik dari berbagai kawasan selama sepekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Yanti Rizmi, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, di mana saat ini 9 kelurahan dinyatakan zona hijau, yakni Kertak Baru Ulu, Kertak Baru Ilir, Kelayan Luar, Kelayan Dalam, Kelurahan Mawar, Pemurus Luar, Sungai Bilu, Sungai Lulut, dan Kelurahan Telawang. Bertambahnya status zona hijau di Banjarmasin mengacu pada putusan Menteri Dalam Negeri serta buku pedoman 5 terkait penentuan sebuah zonasi COVID-19. Jumlah kelurahan berstatus zona hijau dari penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Banjarmasin kini kembali bertambah. Dari 52 kelurahan di kota Banjarmasin, 13 kelurahan diantaranya tidak lagi menyandang status zona merah penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, dari 13 kelurahan itu ada yang sudah zona hijau dan ada yang masih berstatus zona kuning. Kelurahan yang ditetapkan sebagai zona hijau yakni Kertak Baru Ulu, Kertak Baru Ilir, Kelayan Luar, Kelayan Dalam, Kelurahan Mawar, Pemurus Luar, Sungai Bilu, Sungai Lulut, dan Kelurahan Telawang. Sedangkan kelurahan yang statusnya masih zona kuning yakni Kelurahan Kampung Melayu, Gadang, Pemurus Baru, dan Pemurus Dalam. Dikatakan Mahli, penilaian sejumlah kelurahan yang tidak lagi sebagai zona merah mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri lampiran halaman 4 dan 5 serta buku pedoman 5 terkait penentuan sebuah zonasi COVID-19. Mengevaluasi dan juga melibatkan tim surveillance yang ada di puskesmas mereka. Ya, kita juga ikut serta melakukan evaluasi terhadap pemantauan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Ya, alhamdulillah sudah melewati masa 14 hari orang-orang yang selama ini dalam pemantauan dan angka kesakitan tidak ada bertambah. Kemudian terjadi penurunan angka kematian dan tidak ada tenaga kesehatan yang terpapar di wilayah tersebut, sehingga diantaranya ada yang sudah kita kuningkan karena sifatnya mendatar dan yang menurun tadi sudah kita hijaukan. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri pada lampirannya halaman 3 dan halaman 4 ada 4 indikator untuk penentuan sebuah zonasi. Kita bawa kolaborasi dengan buku pedoman 5. Dijelaskannya perbaikan zonasi tersebut lantaran tak adanya kasus baru dan tidak ada tenaga medis yang terpapar dalam kategori kasus baru, serta isolasi dan karantina yang dilakukan sudah sesuai buku pedoman. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya mengenai menyusul penutupan beberapa bulan yang lalu lantaran terjadi konflik pihak pengelola. Akhirnya makam Sultan Suryansah di kawasan Kuin Utara resmi dibuka pemerintah kota Banjarmasin dengan sistem pengelolaan secara bergantian di antara kedua belah pihak yang sebelumnya saling mengklaim. Setelah pemerintah kota mengambil jalan tengah untuk mengelola sementara, akhirnya makam Sultan Suryansah di kawasan Kuin Utara resmi dibuka kembali. Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Doyo Pujadi saat ditemui Banjar TV di Balai Kota menjelaskan, sesuai hasil musyawarah sejak Jumat 14 Agustus lalu, makam tersebut dibuka kembali dengan teknis pengelolaan dijalankan secara bergantian oleh kedua belah pihak yang sama-sama saling mengklaim. Berdasarkan hasil evaluasi selama beberapa hari pengelolaan, semua berjalan lancar alias tidak ada masalah di lapangan. Dia mengevaluasi bahwa sudah berjalan dengan baik. Maka keputusan yang sudah ditetapkan kemarin, sudah ada berita acara kesepakatan bersama dan sebentar lagi mau ditandatangani. Itu adalah hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Besok itu masih satu hari mereka menghandle bergantian. Kemudian
setelah hari Senin, nah itu diperpanjang menjadi 1 minggu. Di 1 minggu kelompok A, 1 minggu kelompok B. Kemudian manajemennya juga ditetapkan, yang parkir, yang baca doa dan lain-lain itu juga mereka akan mengatur. Nah kemudian mereka akan mencatat dan melaporkan kepada tim yang pemerintah kota yang menghandle sementara ini. Ya sementara ini masih di bawah kendali pengawasan tim sementara. Jadi Pemko mereka akan mengatur bergantian, kemudian mereka juga akan melaporkan hasil keuangannya sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ditanya sampai kapan pengelolaan makam ini dilakukan secara bergantian, Doyo mengaku masih menunggu siapa yang sah mengelola makam Sultan Suryansyah tersebut. Pasalnya kedua belah pihak sedang mengajukan upaya hukum dengan membuktikan silsilah ahli waris untuk dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana guna meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemko Banjarmasin memastikan akan menarik retribusi pedagang pasar tungging di kawasan Belitung Darat, tentunya dengan sistem bulanan. Karena selama ini pedagang hanya menyetorkan retribusi secara harian yang potensinya dinilai cukup kecil. Pemko Banjarmasin berencana mengubah skema penagihan retribusi pedagang pasar tungging di kawasan Jalan Belitung Darat, Banjarmasin. Jika sebelumnya para pedagang membayarkan retribusi secara harian, kini setelah melalui kesepakatan bersama bakal dibayar secara bulanan. Menurut Kabid Peningkatan Sarana dan Retribusi Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, skema itu diubah tidak lain untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi pasar. Pasalnya selama ini pedagang pasar tungging hanya menyetor retribusi Rp2.000 per hari. Hal itu dinilai sangat kecil menyumbang PAD Banjarmasin dari sektor retribusi pasar. Belum lagi jika pedagang tersebut banyak tutup alias libur, seperti ketika hari hujan dan ada kegiatan keagamaan, sehingga secara tidak langsung retribusi tidak bisa ditarik karena sistemnya harian. Selain itu, sistem retribusi harian juga dinilai tidak efektif karena terkadang pedagang yang memiliki 5 toko, retribusinya yang dibayar hanya untuk 1 toko. Dengan pendapatan yang ada sekarang, yang kisarannya per tahun hanya kurang lebih sekitar 150-180 juta, itu dinilai masih kurang. Makanya kita mengambil kebijakan untuk memberlakukan pembayaran secara bulanan dalam rangka mendongkrak PAD Kota Banjarmasin sektor penerimaan pasar. Dan mudah-mudahan dengan adanya kenaikan PAD ini, pemerintah kota bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada para pedagang yang ada di pasar tungging. Adapun untuk jumlah pedagang, jumlah toko yang ada di sana saat ini dari hasil pendataan kita itu kurang lebih sekitar 511 kios. Nah, yang aktif itu kurang lebih sekitar 450 kios yang aktif di sana. Dan insya Allah dengan diberlakukannya pembayaran retribusi secara bulanan ini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin sektor penerimaan pasar. Mereka sepakat ya Bang? Tejar memperkirakan jika retribusi pasar tungging ini diberlakukan secara bulanan, optimis bisa mencapai angka 800 juta per tahun. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin langsung turun ke lapangan bersama Dinas Kesehatan dan Perwakilan Warga untuk mencari solusi pembangunan taman di samping Puskesmas Kuin Raya Kecamatan Banjarmasin Barat. Sementara itu, Kasih Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Kota Banjarmasin, Alpian, menyatakan tidak keberatan taman yang ada di samping dinding Puskesmas Kuin Raya harus dibongkar. Permasalahan pembangunan taman di samping Puskesmas Kuin Raya Kecamatan Banjarmasin Barat akhirnya dapat diselesaikan. Keputusan itu disepakati setelah Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan perwakilan warga setempat. Dalam pertemuan itu diputuskan pembangunan taman yang sebelumnya mendapat protes warga harus dibongkar. Alasannya karena terkena bahu jalan gang sekitar 60 cm. Ini disampaikan Ketua RT 7 Jalan Kuin Cerucuk, M. Salim Puat, kepada wartawan di Puskesmas Kuin Raya. Warga di supaya lebar jalan. Diberikan kasal bukan
bukan memang asalnya gitu lah, jalan. Jalan lah untuk jalan. Lalu diulahnya bukan tuh kita ada ini lawat pernah kita musuh. Ada tanggapan lalu. Jadi Ada tanggapi lah. alhamdulillah nah turun ke lapangan melihat sendiri gitu. Selesai Pak. Selesai. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali menegaskan, dengan keputusan tersebut, persoalan pembangunan taman di samping Puskesmas Kuin Raya sudah dapat diselesaikan. Alhamdulillah permasalahan sudah clear. Artinya clear apapun yang keinginan masyarakat itu yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat jalan itu sudah dari pihak dinas kesehatan sudah tidak ada masalah lagi, artinya siap untuk dibongkar. Ya. Tapi kita bukan masalah mencari salah benarnya atau mungkin salah dari Puskesmas, tidak. Semua ini adalah mempunyai nilai baik semua. Dari Puskesmas itu kan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah kemudian lagi untuk pelebaran jalan ini juga sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga, karena di dalam gang ini kan sempit untuk tempat parkir, untuk jalan dan sebagainya. Jadi semuanya keduanya adalah merupakan mempunyai nilai ibadah semua. Jadi alhamdulillah dua belah pihak ini sudah membuat suatu kata sepakatan dan kami juga sudah melihat meninjau ke lokasi, artinya tidak ada yang dirugikan. Risna, Banjar TV. Tokoh masyarakat setempat Haji Ahmad Daeng menyatakan lahan Puskesmas Kuin Raya yang ditempati sekarang merupakan milik almarhum kakeknya yang secara lisan sudah dihibahkan kepada Pemko Banjarmasin, termasuk taman yang dibangun di samping Puskesmas ini. Sebagai ahli waris, pihaknya mengaku tidak ada niat sedikit pun untuk mengambil kembali lahan tersebut karena demi kepentingan umum dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga sekitar. Iya, karena Jarum Arahan ini Pak itu untuk rakyat warga ini supaya nyaman berobat ke tempat lain. Itu kisahnya. Ya. Jadi diberikan hibahkan separuh tanah ini, separuh ini untuk kita bangun rumah, ya kan? Rumah mana? Ini rumah kita asal ini. Pihaknya bersama warga cuma menginginkan pembangunan taman itu dibongkar supaya jalan masuk ke gang menjadi lebar dan bisa dilalui mobil. Sementara Kasih Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Banjarmasin, Alpian, menyatakan tidak keberatan jika taman yang ada di samping dinding Puskesmas Kuin Raya harus dibongkar. Hal ini dikarenakan peruntukannya bagi warga sendiri agar jalan gang itu bisa dilebarkan. Puskesmas Kuin Raya pada tahun 2021 keberadaannya akan dijadikan puskesmas pembantu. Karena itu Dinas Kesehatan siap memindahkannya ke Jalan Belitung Darat menggunakan lahan eks Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA. Keluhkan warga nih, 60 cm Pak, 60 cm. Jadi karena sudah sepakat ya kita sesuai di sepakatan bersama aja lah. Jelas, makan riwayat tanah ini kurang lengkap. Ya, bongkar bersama nanti warganya. Saat ini proyek pembangunan Puskesmas Induk Kuin Raya sedang dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Risna, Banjar TV. Pemirsa, akan kita simak bersama Pemko Banjarmasin memperpanjang masa sosialisasi Perwali nomor 60 tahun 2020. Tetaplah bersama kami.